Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. Apa kabar semua anak-anak Miss? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, ketemu lagi dengan Miss Devi. Hari ini kita belajar tematik, tema 3, selalu berhemat energi dengan subtema 3, energi alternatif. Nah, semalam kita sudah belajar mengenai energi-energi alternatif. Ya, karena ada itu berupa air, angin, kemudian panas bumi, matahari, bio, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita masuk materi kita pada pagi hari ini. Apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Apalagi yang kita bisa lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan ya, Miss? Penggunaan energi alternatif bertujuan mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi. Nah, mengapa ya, Miss? Karena butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan, contohnya yaitu pencemaran asap. Nah, karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Salah satu cara paling bijak yang dapat kita lakukan adalah berhemat energi. Nah, tadi kan Miss bertanya, apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Ya, dengan cara apa tadi? Dengan cara kita harus berhemat energi. Nah, dengan selalu berhemat energi, kita bisa mengurangi kerusakan lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat itu adalah kewajiban kita. Hal apa saja yang sudah kamu lakukan untuk berhemat energi? Nah, kamu sudah berhemat energi belum nak di rumah? Ayo kita selalu berhemat energi. Agar apa? Agar mengurangi kerusakan lingkungan ya nak. Nah, sekarang amati lingkungan kamu. Tuliskan fakta-fakta yang kamu temui mengenai kesadaran masyarakat dalam berhemat energi. Nah, coba kamu amati di sekitar kamu. Fakta-fakta apa sih yang udah kamu temui mengenai masyarakat yang mengenai kesadaran masyarakat dalam menghemat energi? Nah, contohnya, misal yang hal-hal yang sudah dilakukan oleh masyarakat seperti mematikan lampu pada siang hari. Nah, kamu bisa menemukan fakta-fakta itu tadi dengan mewawancarai ayah atau ibu kamu atau warga yang ada di rumah kamu. Nah, contohnya seperti ini, mematikan lampu pada siang hari. Kemudian yang kedua, Miss, yang warga-warga yang ada di rumah saya atau orang-orang yang ada di rumah saya sudah mematikan TV saat tidak digunakan atau saat sudah tidak ditonton lagi. Oke, bagus. Alhamdulillah. Nah, kemudian Miss tidak menyalakan AC jika tidak digunakan. Oke, alhamdulillah berarti sudah sudah berhemat energi. Kemudian membuka jendela agar terang. Jadi dengan kita membuka jendela agar terang, kita tidak menghabiskan watt. Karena apa? Karena kita tidak menghidupkan lampu, ya, karena jadi kita juga hemat listrik. Nah, jadi membuka jendela agar terang juga
dengan kita membuka jendela itu akan ada pertukaran sirkulasi udara dalam rumah kamu dengan yang di luar, udara yang di luar. Nah, kemudian memanfaatkan sinar matahari sebagai penerang. Itu tadi, apabila jendela kamu sudah dibuka, berarti kan sinar mataharinya masuk ke dalam rumah kamu, sehingga kamu tidak membutuhkan lampu lagi untuk dihidupkan. Oke, Miss mau bertanya, apa yang bisa kamu simpulkan? Apakah keluarga kamu sudah berhemat energi? Nah, alhamdulillah sudah, Miss. Misalkan, oke, bagus. Berarti kita mengurangi apa tadi, Nak? Mengurangi kerusakan lingkungan dengan cara kamu berhemat energi. Nah, apa dampak dari tindakan yang kamu lakukan? Oke, sangat banyak dampaknya. Yang pertama, kamu bisa mengurangi kerusakan lingkungan. Yang kedua, kamu bisa menghemat energi listrik karena misalkan kamu mengandalkan cahaya matahari agar rumah kamu terang. Kemudian yang kedua, apalagi tadi, Nak? Mengurangi kerusakan alat-alat elektronik, ya kan? Karena kamu tidak menghidupkannya non-stop, tapi kamu mematikannya jika tidak digunakan lagi. Nah, menghemat energi adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dengan menghemat energi, kita ikut menjaga lingkungan kita, ya, Nak. Nah, ayo kita nyanyikan lagi Aku Anak Indonesia. 1, 2, 3, go. Satu bangsaku, satu
Nah, sering bersepeda merupakan salah satu cara menghemat energi. Iya, menghemat energi apa? Menghemat energi bahan bakar minyak, ya kan? Karena kalau dengan bersepeda kan kita tidak perlu makai minyak, ya, karena bahan bakar minyak atau BBM. Nah, sehingga kamu bisa mengurangi atau menghemat energi BBM. Oke, sekarang kita menyanyikan lagu Kring Kring Ada Sepeda. Nah, kamu bisa mengikutinya di rumah ya, Nak. Oke, ikuti dengan semangat. Check it out. Oke, kamu bisa buka buku kamu halaman 133, open your book page 133. Nah, di situ ada teks tentang kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Nah, yuk kita baca yuk, Nak. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Misalkan menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Masya Allah, enak kali enak kalau kita bisa menggunakan mobil listrik dan mobil tenaga surya ini. Nah, energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Misal energi yang berasal dari air, angin, panas matahari, dan sumber daya alam lain yang dapat diperbaharui. Kita juga berkewajiban membangun dalam gedung dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan. Misal membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Jadi kalau kita bangun gedung atau bangun rumah itu kita wajib mendesain bagaimana caranya itu agar cahaya matahari itu gampang masuk ke rumah kita. Jadi penerangan di siang harinya itu cukup, jangan terlalu gelap ya, karena setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita, misal memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Selain itu,
Kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, untuk mandi, untuk pengairan, dan juga untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, selain itu kita juga mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Nah, sebelum kita memperoleh hak kita terhadap lingkungan, mari kita laksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Jadi kewajiban kita laksanakan dulu, baru kita menerima yang namanya hak. Ya nak. Nah, seperti ini. Mereka sedang ngapain? Sedang menanam pepohonan di depan rumah. Agar apa? Agar udara yang masuk ke rumah juga menjadi sehat. Nah, menanam pohon merupakan salah satu kewajiban kita dalam menyeimbangkan jumlah energi yang ada. Oke, ini Miss ada soal. Nah, kamu bisa kerjakannya di rumah. 1. Apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? Nah, tadi sudah Miss jelaskan juga. Tuliskan 3 contoh sikap yang ramah lingkungan. Nah, dari teks tadi sudah dapat jawabannya, nak. Apa sih contoh sikap yang ramah lingkungan itu? Tadi misalkan bisa kamu menggunakan mobil listrik atau mobil tenaga surya. Agar apa? Agar menghemat bahan bakar minyak atau BBM tadi. Bisa ya, karena kamu cari lagi contoh yang lainnya. Oke, yang ketiga, mengapa penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab kita? Nah, yang keempat, berikan 3 contoh kebiasaan yang dapat kamu lakukan di rumah untuk menghemat energi. Yang kelima, mengapa kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak terhadap lingkungan? Oke, dikerjakan dengan semangat ya nak. Insya Allah kamu paham dengan materi yang Miss sampaikan. Nah, kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, energi alternatif merupakan energi yang tidak pernah habis dan ramah lingkungan, yang berasal dari air, angin, matahari, dan sumber daya alam lain yang dapat diperbaharui. Nah, kemudian bersepeda merupakan contoh pemakaian energi alternatif berupa gerak berasal dari kaki yang dapat menjalankan sepeda. Oke, pasti kamu juga di rumah sering bersepeda ya nak. Nah, kemudian menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat merupakan kewajiban kita sebagai makhluk Allah. Oke, mungkin sekian dari Miss untuk materi pada pagi hari ini. Lebih dan kurang Miss mohon maaf. Kepada Allah Miss mohon ampun. Oke, kita akhiri dengan melafalkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.